Point of View spesial 2 tahun. Waduh, Point of View sudah 2 tahun mengudara menemani Anda semua. Aduh. Kerasa nggak Num 2 tahun? Kerasa banget. Kerasa banget karena kita pulang selalu bawa PR. Siapa lagi narasumber yang harus kita tapping minggu ini? Saat sudah selesai mengerjakan satu episode, langsung besok episode apa lagi? Besok siapa lagi? Jujur, walaupun itu menguras tenaga, tapi terbayarkan hasilnya karena Anda, pemirsa, yang Betul. nonton setiap program kita setiap hari Minggu. Yes, ya. Tentunya kita akan menghadirkan yang spesial di 2 tahun ini. Nggak cuman cuplikan yang menarik siapa narasumbernya dan apa bahasan yang biasa kita bahas di Point of View, tapi juga di balik produksinya itu. Wah, itu benar dia yang sekali. seru. Udah panjang sekali perjalanannya dan juga keseruan di balik layar yang jarang banget tersorot sama kamera. Ini Itu dia. dia. Lu mau nggak jadi capres? Aku udah presiden di NKRI, Negara Kesatuan Republik Ikan. Ini juga dalam beberapa kesempatan Pak Jokowi selalu mengingatkan supaya kita jangan sampai salah memilih pemimpin masa depan. Iya kan, karena kita melihat tantangan ke depan itu tidak mudah. Tantangan ke depan itu semakin sulit. Sehingga ke depan dibutuhkan pemimpin yang berani, pemimpin yang punya nyali, berani mengambil keputusan dengan segala perhitungan resikonya, berani bertindak dengan semua resikonya, berani mengambil risiko pemimpin itu, dan berani berhadapan untuk kepentingan nasional kita. Mungkinkah ada upaya sistematis yang memunculkan narasi bahwa Abah ini seperti nggak berperan di pemerintahan, jadi jarang muncul gitu ke hadapan publik? Ya mungkin itu kan dipersepsikan. Ya, tetapi kan secara sendiri-sendiri Pak Jokowi lebih tinggi dari saya, tapi saya tidak jelek di atas 70. Saya kira pantas lah memang presiden. Nah, saya kan cuma wakil presiden membantu, tapi Litbang bilang bagus. Oleh karena itu saya tidak risau lah dengan persepsi-persepsi ya. Kalau capres kita yang ada di Indonesia itu harus sepersetujuannya Amerika. Benar nggak sih Pak? Yang kamu tanya itu 2024. Kalau dia nggak suka, Nggak bakal jadi. bukan nggak bakal jadi, diganggu. Ganggu udah pasti, kalau jadi nggak jadi kan Allah. Tapi diganggu. Gangguannya itu kan gampang. Sebar aja duit $1 miliar, seluruh Indonesia udah bergerak. Iya. Buat bikin pemerintahannya dia nggak tenang nih. Kan udah mata duitan kita sekarang. Mungkin kemarin belum lama kita sama-sama tahu lah Pak, Bjorka kan sempat ngebocorin urusan mungkin Bapak pernah terlibat satu dan lain hal yang dianggap menghilangkan nyawa manusia gitu. Tanggapan Bapak? Saya apa pernah nangkep orang? Nangkep orang tidak salah? Nggak pernah. Diributkan peristiwa di Lampung, Talangsari. Mereka bunuh saya dulu. Mereka bunuh anak buah saya. Saya minta jenazahnya nggak dikasih. Itu gara-gara pemantiknya. Apa kalau anggapan kita apa-apa Cina, Pak Luhut kerja sama Cina itu gimana Pak? Sekarang kalau Hanum tanya aja pengusaha-pengusaha itu, semua pasti bilang yang paling mudah sekarang ya deal ya dengan Tiongkok. Tapi ingat itu, tapi yang penting ini Num, kita tidak pernah dan tidak boleh dan tidak bisa didikte oleh negara manapun. Disederhanakan, jadi maksudnya adalah keuangan negara 1 tahun ke depan kira-kira itu aman atau gimana sih Bu? Kejadian-kejadian yang beruntut dan itu semuanya mengguncang dunia, mengancam rakyat kita karena rakyat kita terancam oleh pandemi COVID-19, terancam kehilangan pekerjaan, terancam dia tidak mendapatkan pendapatan untuk hari ini, itu kan nyata banget. Itu pun dalam suasana seperti itu APBN aman, keuangan dalam artian memang kita kemudian defisitnya lebih dalam. Pada saat ekonominya udah tumbuh ya kita turunkan, ekonominya sudah bisa tumbuh sendiri, APBN mulai disehatkan kembali. Jadi insya Allah APBN 2024 aman. Kalau bayi umur 2 tahun tuh lagi lucu-lucunya. Tapi kalau Point of View lagi berat-beratnya. Karena 2023 adalah tahun politik. Jadi kita berusaha tuh ngomongin soal yang berat-berat. Intrik-intrik di balik bagaimana calon legislator itu mencalonkan diri. Dan juga koalisi antara partai-partai politik. Nah itu dia yang bikin berat.
Tapi kita berkesempatan loh ngobrol sama calon presiden dan calon wakil presiden. Kemarin ketika Pak Anies akhirnya memutuskan untuk melakukan pidato politik, kenapa baru sekarang? Dari kemarin-kemarin kenapa Pak Anies sudah melakukan itu? Apakah ini tendensinya karena lawan-lawan politiknya Pak Anies juga sudah melakukan manuver? Sebetulnya Hanum, kemarin itu bukan yang pertama. Cuman karena ini dilakukan di Jakarta, sehingga dia barangkali menarik perhatian lebih banyak pada media Jakarta. By the way, kemarin habis anniversary ya. Happy anniversary Pak Anies dan juga Bu Ferry. 27 tahun 27 tahun. Baru. Kita bawain surprise flower. Mungkin tapi ini harus dikasih dari Pak Anies ke Bu Ferry. Oke. Iya. Pengen tahu. Sama. Emang Pak Anies nggak ngasih bunga? Pak Anies. Coba pengen tahu dong apa sih yang Pak Anies pengen ngomong ke Bu Ferry yang belum sempat diungkapkan sebelumnya in this anniversary. Terima kasih saya dibawain bunga. Sama-sama. Cuman jadi gimana ya rasanya ngomong ini depan kamera gitu kan? Divin, 1,5 bulan barengan sama Pak Anies Baswedan gitu ya. Apa? Chemistry-nya udah semakin dapetkah? Karena dalam 1,5 bulan nih ibarat kata orang dijodohin sampai kekawinan cepet banget gitu. Terus terang ya, milih Mas Anies ini duit kagak punya. Elektabilitas secara umum diragukan. Banyak orang NU yang salah paham karena dianggap mewakili sayap tertentu. Itu betul-betul sesuatu yang kategori pengamat pun nggak paham gitu. Tapi ternyata chemistry ini nyambung kuat. Mana program yang akan diteruskan, mana yang tidak? Kita rasional saja. Apa yang sudah menjadi program beliau dan bagus kita terus. Yang enggak kita koreksi. Hari ini banyak masuk ke kita kritik yang keras kepada pemerintah soal penegakan hukum, soal korupsi. Ya, apa yang kemudian mesti kita lakukan? Ya, kita mesti serius pada soal reformasi hukum dan penegakan anti korupsi ini. Itu mestinya gini. Harusnya pakai gitar ya. Pokoknya harus tahu baru nonton. We all came out to Montreux on the Lake Geneva line. Baby boomers, generasi milenial maupun Gen Z, itu kan angka saja. Tapi semangat saya selalu bersama anak muda kan. Oke. Artinya apa yang dipikirkan oleh anak muda tentang kemajuan, tentang penegakan hukum kan selalu saya suarakan. Sehingga anak muda itu jangan dipilih lalu pilihannya anak yang umurnya muda, tetapi semangatnya muda. Pak Mahfud tuh kalau kemana-mana bawa dompet nggak sih Pak? Bawa sendiri atau dititipin? Ini dompet. Oh ada? Mau ngecek dong dompetnya Pak Menko. Isinya apa ya? Oh ada duitnya. Ada loh. Berapa Pak? Ya, selalu ngasih berapa? Aja. Selalu ngasih cash berapa di situ? Enggak, paling 1 gitu. Ini tapi kan ada ini kredit cardnya ini. Oh, di kredit cardnya loh. Kredit juga ternyata Pak Mahfud. Nom. Ngopi. Kenapa? Itu kenapa capres-cawapres cuma 2? Yang nomor 02 kok nggak ada? Pertanyaan yang bagus. Jadi memang selama ini kita sudah berusaha untuk menge-approach Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yang adalah capres-cawapres nomor urut 02. Tapi mungkin waktunya aja kali yang belum bisa ya. Belum bisa. Jadi Pak Prabowo, Pak Gibran, kapan dong sama Point of View? Yuk, jadi undangan terbuka kita undang untuk hadir di program kita. Nom, 2 tahun. Dari sekian banyak narasumber, siapa yang paling berkesan? Kalau menurut saya sih yang paling saya nggak bisa lupain adalah wawancara sama salah satu yang katanya bapak-bapak paling nakutin di media. Siapa? Pak Luhut. Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan. Jadi orang banyak yang mengimage-kan Pak Luhut ini tuh galak gitu kan, serius banget, tense banget. Bukannya iya? Ternyata enggak. Pas ngobrol Pak Luhut adalah figur yang menyenangkan. Kasus-kasus hukum yang melibatkan ada nama Pak Luhut di situ, misal kayak kemarin belum lama perseteruan sama Haris Azhar dan juga Fathia, teman-teman dari Kontras, yang menunjukkan bahwa Pak Luhut itu nggak bisa dikritik, Pak Luhut itu anti kritik. Gitu. Nggak juga, Anda boleh kritik saya apa saja,
Anda bilang saya nggak kapabel, ya sudah, nggak apa-apa, saya terima. Dan kapabelnya di mana? Paling katanya. Kurangnya di mana, sudah. Selesai. Tapi kalau Anda bilang saya maling di sini, saya tidak lakukan, saya akan kejar kamu. Jadi Itu, harus berdasar ya Pak. Kalau saya udah lihat ada masalah, langsung saya telepon pejabat yang bersangkutan. Takut. Ya, saya bilang ini, kenapa ini begini, apa ini masalah ini, begini, tolong dianukan begini gitu. Jadi karena kalau kita tunggu lagi suruhlah sampai di kantor udah lupa lagi. Kenapa udah banyak masalah lain. Jadi masalah di negara ini yang sabrak-abrak. Jadi kalau orang bilang saya menteri segala urusan, sebenarnya enggak juga. Katanya Hanya saya chief of everything. Bapak tahu nggak? Aku tuh bisa nyanyi lagu Batak, Pak. Oh ya? Iya. Wow. Katanya kalau nyanyi lagu Batak di depan orang Batak bisa disawer. Beragam-ragam doang go sita-sita di hitam marisia. Wah, udah paten banget. Wah, sawer dong Pak. Jadi kalau misalnya kesempatannya banyak mendaulat Pak Luhut untuk jadi presiden, Ibu mau nggak kalau Pak Luhut jadi presiden? Terima kasih ya. Saya rasa cukup lah gitu ya. Nanti dia kembali kepada habitatnya di rumah. Jadi nggak ada surat jalannya nih dari Ibu. Jadi berarti abis 2024 udah nggak megang jabatan apa-apa lagi. Saya juga tanya kok. Terutama waktu mau gini-ginian kan. Dalam rangka apa sih saya bilang gitu. Kamu mau wapres saya bilang gitu. Terus dia bilang enggak, percayalah enggak kok gitu. Ternyata nggak menyeramkan, bener ya. Iya, walaupun terlihat galak gitu ya. Tapi kalau pas udah ngobrol gini, seru. Seru ya? Iya kan, dia sendiri kan. Bener. Itu sosoknya Pak Luhut. Tapi itu kan tadi versi saya. Okay. Kalau versinya seorang Jati Dharma, apa sih best moment ataupun narasumber yang paling bikin Jati nggak bisa lupa? Yang nggak bisa lupa dan berkesan sih yang pasti yang pertama. Pertama kali saya wawancara point of view itu dengan Ibu Atalia. Oh, Bu Cinta. Bu Cinta, istrinya Kang Emil. Betul. Waktu itu datang ke rumah dinas di Bandung. Kemudian topiknya itu soal almarhum Eril. Jadi kebayang ya sendu-sendunya. Dan kemudian Bu Cinta kebetulan baru saja merilis lagu untuk Eril. Lagunya keren banget dan saya harus dengan waktu singkat itu ngulik pianonya, terus ngiringin Bu Cinta nyanyi. Kurang apa coba? Kamu Pertama musisi apa kali presenter? Presenter. Gitu ya. Mengiringi Bu Cinta nyanyi pertama kali di point of view, jadi kebagi-bagi itu fokusnya di kayak nggak akan lupain deh. Luar gitu. biasa. Lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi. Ku titipkan kamu dalam penjagaannya dari pemilikmu yang sebenarnya. Insya Allah kamu sudah bahagia dalam limpahan kasih sayang Sang Pencipta. Yang ku rasakan cuma rindu. Gak nyangka ya Jat, point of view bisa jadi tempat unjuk bakat-bakat terpendam para presenter. Siapa sangka Jati selain piawai bicara di depan kamera, tapi juga piawai menggerakkan jarinya di tuts-tuts piano. Itu saya. Dia juga, Hanum juga. Ini memberikan kesempatan pada presenternya untuk menunjukkan bakat terpendam. Kalau Hanum pernah ngedrum kan? Iya, mengeluarkan emosi dari gebukan snare drum gitu ya. Penasaran? Kita saksikan bersama. Apa sih yang kau tunggu? Apa sih yang kau mau? Langsung saja coba katakannya, coba katakannya, coba katakan kau setuju. Kau kira ku santai, kau kira ku sabar. Langsung saja. Suasana di kota Santi, asyik bersenang kembali.
Mas, makan dong. Makan. Telur, Mas. Nah, Pemaning. Mas. Ini Mas yang jualan? Iya, saya jualan. Wah, kayaknya udah pantas jadi bos warteg juga nih kayaknya. Di mana alamatnya ya? Tapi kayaknya gang satu-satunya yang belum saya masukin cuma gang depan sini. Permisi, paket. Assalamualaikum, Bang Roni. Salam. Permisi pesanannya. Waduh. Wah. Ini Jauh nih, Bang. Baunya jauh banget, Bang. Oke, kita akan coba tantangan. Jangan nyontek ya. Ini aku masih belum bisa memutuskan mau gambar apa ya. Ini agak-agak kayak difoto dulu kali gitu ya. Sebagai ibu pegang punya ibu, ini pegang punya aku. Gitu. Nah, coba difoto. Bangun tidur pagi-pagi nggak perlu pakai mandi, langsung saja kita bikin kopi. Isi senjata. Ya, atas dulu. Warna pink. Oke juga ya, Hanum bisa jadi ojek online. Iya, nggak ada yang tahu. Saya sebetulnya kalau lagi nggak kerja, lagi off, nganter-nganter makanan emang. Pantes agak susah dicari ya. Iya, tapi ke rumah keluarga kok. Oh, Iya, iya. Handphone harus aktif terus tapi. Harus dong. Tapi nggak cuma saya doang, jadi ternyata juga berbakat ya untuk jagain warteg. Oh. Sengaja, emang latihan, training. Jadi kalau nanti misalkan udah nggak jadi point of view lagi, bisa jadi buka warteg. Oh, Lumayan. pensiunan ya, Persiapan usaha pensiun. masa depan. Tapi menarik juga tuh usaha warteg. Cuma jadi dari tadi kan kita udah pamer-pamer jadi tukang ojek, jadi penjaga warteg. Sekarang kita pengen unjuk prestasi juga, biar lengkap narsisnya. Bener. Karena point of view itu tidak hanya menghadirkan narasumber yang keren-keren, Bener. menghadirkan obrolan yang sangat-sangat bisa mencerdaskan. Betul sekali. Tapi kita juga berhasil mendapatkan penghargaan internasional. Maju jalan. Point of View dinobatkan sebagai Best Talk Show di 27 Asian Television Awards 2022. Nah ini nih, jadi momen perdana banget kita dapat penghargaan. Waduh, keren ya. Baru muncul langsung dapat awards. Tentunya ini bikin makin terpacu. Dan bener aja, pas lagi semangat-semangatnya Agustus kemarin. Pas ulang tahun ke-33 SCTV, Point of View meraih Best Asian Talk Show Content Asia Awards 2023. Bangga. Tapi ya Jad, gak cuma itu. Karena di akhir tahun ini, Point of View juga kembali jadi nominasi untuk kategori Best Talk Show di 28 Asian Television Awards. Keren ya kita ya? Semoga menang ya. Amin, ya robbal alamin. Oh, tepuk tangan dulu dong. Point of View. Hebat kan kita? Alhamdulillah ya. Biar lengkap narsisnya. Oh, oke, Tapi ya baiklah. Jati, itu semua tidak akan bisa tercapai tanpa orang-orang luar biasa yang ada di belakang layarnya Point of View. Orang-orang yang memiliki pengorbanan yang luar biasa ya. Yang ngambil gambar, Bener. yang ngedit, Yang lebaran gak pulang karena syuting. Nah, yang itu begadangan sampai ngejar deadline. Itu Wah, dia. luar biasa. Siapa sajakah mereka dan bagaimanakah perjuangannya di balik layar Point of View? Nah, ini yang akan kami sajikan nanti ya. Sesaat lagi tetap di Point of View. Saya bocorin dulu dikit nih orangnya nih. Nah, yang ganteng.